Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yawmi min 'ashri dzulhijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadir rahman, fa inni usikum bitaqwallahil mannan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-qail fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang telah melimpahkan segala nikmatnya yang tiada terhingga, terlebih nikmat iman, nikmat Islam bagi setiap insan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dihaturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, figur teladan dan rasul akhir zaman, serta bagi segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran Islam. Pagi hari ini kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri-negeri muslim menunaikan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Segenap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dengan khusyuk mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Rabbul Izzati. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Idul Adha sering juga disebut dengan Idul Qurban, artinya hari raya penyembelihan. Makna adha dikaitkan dengan udhiyah atau dhahiyah, yakni hewan sembelihan. Secara lahir yang disembelih itu adalah seekor hewan kurban sesuai dengan syariat yang dituntunkan, namun maknanya ialah menyembelih hawa nafsu dan segala godaan syaitan yang bermuara pada kepasrahan dan pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan maha rahim. Demikian halnya kurban, artinya sesuatu yang dekat atau mendekatkan diri, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap yang berkurban semakin taat hidupnya kepada Allah yang diwujudkan dengan ibadah dan amal salih atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban dalam sejarah paling awal dari sejarah manusia dimulai oleh kedua putra Nabi Adam,
Qabil dan Habil sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar faqal la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang di antara berdua mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Dan Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, Quran surah Al-Mujadalah, surah Al-Maidah ayat 27. Dalam Al-Quran secara khusus ibadah kurban dikaitkan dengan kisah penuh haru yang memiliki makna dari dua figur terkasih Allah, yakni Ibrahim dan putranya Ismail. Allah berfirman dan mengabadikannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dalam kisah itu disampaikan Nabi Ibrahim mendengarkan jawaban dari putranya Ismail, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 107. Kisah keteladanan Ibrahim dan Ismail dalam praktek ibadah kurban menunjukkan jiwa tauhid yang murni dari keluarga Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut. Betapa tinggi dan mendalamnya jiwa kepasrahan, yaitu dalam rangka berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya lewat suatu mimpi Ibrahim diikuti oleh Ismail dan kerelaan ibundanya Siti Hajar berani mengorbankan nyawa demi kebaktian tertinggi kepada Zat yang Maha Agung. Meski perintah berkurban itu akhirnya diganti dengan seekor hewan, tetapi ketiganya berhasil membuktikan keimanan tingkat tertinggi selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang imannya kokoh dan jiwa insaniyahnya melintas. Karenanya kita selaku insan beriman patut meneladainya melalui ibadah kurban dengan seekor hewan yang dituntunkan oleh syariat Islam. Hanya mengorbankan seekor hewan tentu bukanlah sesuatu yang berat apabila dibandingkan dengan nyawa seorang Ismail. Namun yang datang adalah godaan terbesar kita ialah kecintaan berlebih pada harta dan segala perhiasan dunia, sehingga tidak jarang untuk berkorban seekor hewan pun
terasa berat bagi kita. Maka disinilah pentingnya memaknai Idul Adha saat ini untuk membangkitkan jiwa ikhlas dalam pengabdian diri kepada Allah yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk kerelaan untuk berkurban lewat hewan, segala bentuk amal jariah yang membawa kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Maka jika ditarik makna hakikinya bahwa penyembelihan hewan kurban itu bersifat simbolik, sembelihlah segala yang membatilkan seperti hawa nafsu yang tumbuh dalam diri kita. Karena berkurban seekor hewan selain memiliki manfaat dari daging yang didapat dari hewan kurban yang dapat dikonsumsi dan dibagi-bagikan, maka tidak kalah pentingnya adalah menjadikan diri setiap muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang bertakwa ialah muslim yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, serta menjalankan amal kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Maka dengan demikian melalui Idul Adha, ibadah kurban, hendaknya setiap insan muslim semakin bertakwa, baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan sesama, hablum minan nas, yang membuahkan segala kebaikan hidup di dunia menuju kebahagiaan hakiki di akhirat. Wujud segala sifat takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan relasi kemanusiaan yang universal yang berbuah rahmat bagi alam semesta. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebuah fakta menunjukkan di mana takwa saat ini seringkali dipahami secara sempit. Artinya ia dipandang sebatas ritual ibadah individu seperti salat, puasa. Padahal jika kita membedah makna takwa secara mendalam, yang merupakan kunci penggerak utama bagi kebangkitan dan kejayaan dan kedaulatan suatu umat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingin menguraikan konsep takwa, di mana esensinya takwa itu adalah berasal dari kata waqayati wiqayatan, yang berarti menjaga atau membentengi diri. Dalam istilah syariat, takwa adalah menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah memberikan rumusan takwa yang sangat aplikatif. Yang pertama, takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, al-khaufu minal jalil. Yang kedua, beramal atau berhukum dengan Al-Quran, al-amalu bit-tanzil. Yang ketiga, menerima dengan ridha ketetapan yang sedikit, ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat, bersiap menghadapi hari kematian, al-isti'dadu bi yaumir rahim. Maka ketika empat sifat yang disampaikan oleh Imam Ali melekat pada individu, ia akan melahirkan integritas, melahirkan kejujuran, dan melahirkan etos kerja yang tinggi karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan takwa dengan kebangkitan umat? Bagaimana ketakwaan
ketakwaan individu bisa mengubah nasib suatu bangsa atau umat. Hubungan keduanya bersifat kausalitas, sebab akibat yang mutlak. Itu adalah hukum Allah di alam semesta ini yang disebut dengan sunnatullah. Maka mari kita tawarkan solusinya agar takwa ini menjadi pemicu kebangkitan umat. Maka yang pertama, takwa itu akan melahirkan perbuatan kolektif, kebaikan kolektif. Kebangkitan umat seringkali terhambat oleh krisis yang menimpa sebagian bangsa, termasuk mungkin negara kita, karena dengan krisis moral, krisis politik, Allah menjadikan jalan keluar dari setiap perbuatan yang kita cita-citakan adalah takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, di mana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kemudian takwa menjadi pembuka pintu berkah dari langit dan bumi. Suatu komunitas atau bangsa yang kolektif bertakwa tidak akan dibiarkan miskin oleh Allah, atau mungkin dia akan dibebaskan dari penjajahan. Allah akan mengucurkan kepada mereka hidup dan dalam perekonomian dan peradaban yang tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi, dan akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan selanjutnya, takwa adalah sumber kekuatan dan pendampingan. Umat Islam tercatat dalam sejarah tidak menang dalam peperangan, walaupun pasukan memiliki senjata yang canggih, apabila tidak disamai oleh Allah, tidak dibersamai oleh Allah. Oleh karena itu, kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin dalam peperangan manapun pasti di sana karena ada ma'iyatullah, yaitu menyertakan dan pertolongan Allah, dan Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Dalam surah An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, ada banyak kemungkinan yang dapat dilakukan, sebagaimana dalam hadis bahwa takwa adalah motor perubahan, di mana ketakwaan sosial juga mengatur bagaimana umat memperlakukan sesama, mengentaskan kezaliman dan menegakkan keadilan. Tanpa keadilan sebuah peradaban insya Allah akan runtuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis bersumber dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum, Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka apabila kita berbicara masalah kebangkitan umat, seringkali terhambat
terhambat oleh adanya penyakit mental yang merusak ketakwaan. Salah satunya adalah terlalu cinta kepada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu ya Rasul? Kenapa kami kemudian dikalahkan? Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum wusaa'un kawsa'is sayil. Kata Rasul, bahkan jumlah kalian saat itu sangat banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan, dan Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian, dan Allah menanamkan penyakit wahan dalam hati kalian. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud wahan ya Rasul? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Maka tentu hadis ini memotret kondisi umat yang kehilangan esensi takwa. Ketika takwa digantikan oleh ketamakan pada dunia, umat menjadi lemah secara geopolitik dan mental. Meskipun jumlahnya miliaran, kebangkitan hanya bisa terjadi jika umat membersihkan hati setiap diri, setiap individu dengan takwa, sehingga memiliki keberanian membela kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kebangkitan umat dan kembalinya izzah serta kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari proses yang panjang yang berpijak pada hukum alam dan syariatullah. Untuk bangkit dari keterpurukan, umat tidak bisa hanya bernostalgia dengan kejayaan masa lalu yang dia dapat. Perlu ada langkah-langkah strategis, konkret dan menyeluruh. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, kembali kepada fondasi, yaitu tashihul aqidah. Yang kedua, reformasi pendidikan, at-tarbiyah al-islamiyah. Dan yang ketiga, kemandirian ekonomi, al-istiqlal fil iktisad. Dan yang keempat, persatuan dan sinergi, al-ukhuwah islamiyah. Yang keempat inilah yang perlu kita garis bawahi, yaitu tidak boleh ada perpecahan sesama umat Islam yang menjadikan umat itu kemudian lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kurangi perdebatan dan masalah dalam masalah furu'iyah dan bersatu pada masalah-masalah usul. Membangun jaringan kerja, yang mana jaringan kerja itu akan mengantarkan umat menjadi kuat dalam segala bidang. Maka kemudian yang kelima, penguasaan teknologi dan media. Maka janji Allah tentang izzah itu pasti, namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kebangkitan umat tidak dimulai dari perubahan sistem di atas, melainkan dari perubahan diri kita sendiri. Allah telah menyampaikan dalam hal ini
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Maka bersamaan dengan ibadah Idul Adha saat ini, kaum muslimin yang datang dari berbagai negeri termasuk Indonesia, ada yang merayakan di negerinya sendiri, ada yang merayakan di tanah suci Mekah dengan melakukan ibadah haji. Maka kita semua berdoa agar umat Islam yang ada di negerinya masing-masing dan yang ada di tanah suci Mekah dalam pelaksanaan ibadah haji, semoga mereka semua mendapatkan karunia yang sangat besar. Yang ada di negerinya sendiri mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan. Yang ada di kota suci Mekah, mereka mendapatkan haji yang mabrur. Marilah di akhir khutbah Idul Adha ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh pengharapan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta hidup kita meraih kebangkitan, kebaikan yang hakiki di dunia dan akhirat dalam kerengkuhan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.